Terjebak satu malam panas terindah. Bab 001. Mas, Uwah, Leng, Haku. Tubuhku bergetar, dengan sensasi yang luar biasa malam ini. Malam yang sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Aku sungguh terpuaskan sekali. Bahkan kini, aku tersenyum saat aku merasakan ledakan kehangatan di sawah dan pintu rumahku. Saat lelakiku Meraung memelukku sangat erat dengan tubuh yang bergetar dan menegang. Setelah itu, pelukan hangat aku rasakan. Mas, kamu hebat sekali malam ini, bisikku lirih, saat kurasakan sapaan hangat mendarat di bahuku. Pelukan itu semakin erat, aku pun semakin tersenyum. Ini pelukan terhangat yang aku rasakan selama hidup berumah tangga selama hampir 3 tahun. Lagi, hangat sapaan itu terasa lebih lama di pipiku. Kau juga sangat hebat malam ini, sayang. Aku semakin menyayangimu, balasnya lirih, seraya merapatkan tubuhnya ke punggungku. Apa kau ganti parfum, Mas? Yang ini segar sekali aromanya, aku sangat menyukainya, kataku seraya mengusap punggung tangan yang melingkar di perutku. Apa sih? Bahkan parfum ini sudah aku pakai sebelum kita menikah, bukan? Kamu sedang tidak enak badankah? Kenapa suaramu sedikit berbeda? Tanyanya padaku. Kami saling diam, lalu saling menarik tubuh masing-masing. Dan tatapan kami bertemu dalam remang cahaya kamar yang sama sekali tak membantu pandangan kami. Nafasku tiba-tiba tercekat, saat samar aku bisa merasakan jika pria yang kini satu selimut denganku, bukanlah suamiku. Kami pun sontak menoleh ke arah pintu, saat benda keras dan lebar itu terbuka. Ceklek, lalu klik. Lampu kamar menyala terang. Membuat mataku sangat silau dan menyipit. Sontak aku mengangkat telapak tanganku dan menutupkan kekeningku hingga mata. Brengsek. Suara bariton Mas Riko menggelegar di dalam kamar villa. Aku sontak menoleh ke arah pria yang baru saja memelukku dengan sangat hangat. Kami berpandangan sesaat dengan tatapan sama bingung. Sret. Selimut yang menutupi tubuh kami raup, dan jatuh di lantai. Kepalaku berputar, aku tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena yang aku tahu, aku baru saja bercinta dengannya. Dengan suamiku Mas Riko. Tapi, kenapa jadi orang lain, bahkan aku tak mengenalnya sama sekali. Sungguh, lelah membuat kepalaku semakin berdenyut nyeri. Dan sangat sakit sekali. Brak. Satu kepalan tangan melayang ke wajah pria yang baru saja bangkit dari ranjang. Dan sedang mengenakan pakaiannya dengan cepat. Pria itu tak melawan. Dia hanya melanjutkan mengenakan pakaiannya, lalu menatapku sekilas. Dan pergi begitu saja. Sejak kapan kau bermain gila seperti ini Ernia? Sentak Mas Riko padaku seraya menarik kasar. Pergelangan tanganku. Au, sakit Mas, rintiku dengan tubuh polos. Plak, pipiku terasa sangat panas dan terbakar. Sungguh, aku masih sangat linglung dan belum sepenuhnya. Bangun. Aku memegangi pipiku seraya menangis. Nggak usah drama kamu. Dasar jalang. Katakan, sejak kapan kamu begini? Bentaknya lagi. Seraya, menjambak rambutku kuat. Mas, sakit. Lepaskan. Aku tidak tahu, aku tidak mengenalnya. Jawabku jujur. Tapi Mas Riko tak peduli. Dia mendorong tubuhku kuat, hingga aku tersungkur ke ranjang. Brak, perutku menghantam bibir ranjang. Lalu Mas Riko yang terlihat frustasi menjambak rambutnya sendiri dan berteriak kencang. Ark, sialan kau Ernia. Amuknya lagi. Mas, aku sungguh tidak tahu. Percayalah padaku, Mas. Aku tidak berbohong, rengeku memohon sedikit kepercayaan pada suamiku. Apa? Percaya? Setelah aku melihatnya sendiri apa yang kamu lakukan. Dan aku harus percaya padamu. Dasar bodoh. Tentu saja aku percaya Ar. Aku percaya kau pendusta, kau mengkhianati pernikahan kita. Kau munafik. Aku benci kau Ernia.
Teriaknya sekencang mungkin. Suara Mas Riko melengking, seakan merobek ke dalam gendang telingaku. Sungguh, ini kali pertama suamiku itu murka dan marah besar padaku. Tapi, mungkin jika ini di posisiku, aku juga akan semurka Mas Riko. Namun, sungguh aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Entah bagaimana ceritanya pria asing itu bisa berada di dalam kamar kami. Dan kami memadu kasih dengan begitu liar dan menggila. ERNIA Kusumaningrum, sejak saat ini, aku, RIKODHAN Aditya menceraikanmu. Dan mulai detik ini, kita bukan lagi suami istri. DUARRRR. Bak petir menyambar, mataku sontak membulat menatap tajam sosok pria yang berdiri membelakangiku. Dengan tubuh gemetar, dan tangan mengepal. Bahkan suara gemeretak giginya yang bertautan terdengar jelas di telingaku. Aku menarik kakinya cepat, memeluknya dengan sangat erat. Tapi, kaki itu justru melayang. Dan membuatku terlempar cukup jauh ke arah sofa di depan ranjang. Dada Mas Riko naik turun. Wajah serta matanya terlihat menyala. Terlihat sekali kemarahannya yang tak terbendung. Jangan, Mas. Aku mohon, jangan lakukan itu padaku, rengekku, seraya menangkupkan kedua telapak tanganku ke dada. Air mataku tak terbendung. Entah apa yang harus aku lakukan agar Mas Riko mau mencabut ucapannya. Mas, rengekku lagi, seraya mengejar langkahnya. Aku memeluk punggungnya. Tapi, lagi dia mendorong tubuhku. Kini tubuhku sampai jatuh ke ranjang. Jangan lagi menyentuhku, Jalang. Aku akan mengirimkan pakaianmu ke apartemen milikmu nanti. Karena sekarang, kau tak berhak tinggal di istanaku. Ucapnya lantang. Brak. Pintu itu tertutup dengan kencang. Aku luruh ke lantai. Merengkuh selimut dan meremasnya lalu menjerit sekuat yang aku bisa. Mas Riko. Aku hanya bisa meraung, menangisi kebodohanku. Mengapa aku bisa begitu saja bersenggama dengan pria yang bukan suamiku? Tapi, di mana salahku? Isi kepalaku benar-benar carut-marut. Aku terus tergugu dalam pilu. Hingga pagi menjelang, aku terbangun dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tergulung selimut, dan tergeletak di lantai. Andai tak ada ketukan berulang kali dari arah pintu, mungkin aku tak akan membuka mataku saat ini. Sebab sakit di kepalaku sungguh masih terasa. Iya, sebentar. Jawabku, saat pintu kamar terus saja mengeluarkan suara ketukan. Aku bergegas menarik kerudungku, lalu mengenakannya. Masih dengan tubuh terbungkus selimut. Aku membuka pintu dan melongok keluar. Ada Mira sahabatku di depan pintu dengan wajah kesalnya. Masih hidup kamu, dasar. Ngapain sih di kamar? Sudah setengah jam aku menggedor pintu. Tidak juga dibuka, ocehnya dengan sangat kesal. Seraya mendorong pintu dan menerobos masuk. Iya maaf, aku kelelahan. Tidurnya jadi terlalu pulas, jawabku lugas. Kelelahan ngapain Ernia? Aneh kamu. Bahkan Mas Riko sudah pulang sejak semalam, aku lihat kok dia pergi. Terus, ngapain kamu bungkus tubuh kamu pakai selimut begitu? Cecarnya, seraya menarik-narik selimutku. Apa sih, dingin tahu. Sanggahku, seraya mencengkram lebih kuat genggamanku pada selimut yang menutupi tubuh polosku. Ish, sana mandi, kita mau pulang jam 9 nanti. Jadi segeralah turun untuk sarapan. Setelah itu, kau mau pulang bareng siapa? Mas Rikomu tersayang mau jemput. Tanyanya, seraya berjalan kembali ke arah pintu. Aku terdiam, sebab memang tak tahu harus pulang ke apartemen dengan siapa. Acara ulang tahun Mira dengan suaminya sudah usai. Tentu saja kami harus segera pergi. Mungkin villa ini sudah di-booking orang lain untuk mengadakan acara juga. Ya Tuhan,
Kepalaku hampir meledak. Mengingat semua adegan indah semalam. Lalu talak yang telah jatuh padaku sebab kebodohanku itu. Ingin rasanya aku menangis di pelukan Mira. Tapi, aku akan ke rumah mama soalnya, jadi tak bisa kau tebengi. Maaf, kata Mira yang berdiri di bibir pintu dengan tangan terlipat di dada. Dia akan pulang bersamaku. Kami menoleh bersama, saat tiba-tiba ada suara yang sedikit aku kenal. Yang sungguh, membuatku sontak membeliak tajam saat tatapan kami bertemu. Getir rasanya ludah yang kutelan. Bahkan sakit sekali tenggorokanku hanya untuk menggelontorkan air liurku ini. Mira menatap kami bergantian dengan tatapan penuh tanya. Terlihat sekali dari alisnya yang bertemu serta keningnya yang berkerut. Kalian saling kenal? Tanyanya. Gugupku, yang langsung dipotong kalimatku oleh Mira. Baguslah, kalian bisa jalan bersama. Oke, aku tunggu kalian di bawah, katanya, yang kemudian berlalu dari hadapan kami. Brak, sontak ku tutup pintu kamarku dan menguncinya rapat. Aku tidak mau kejadian semalam terulang kembali. Tapi, maafkan aku. Aku sungguh salah masuk kamar semalam. Tolong, kita harus bicara nanti. Aku tunggu di bawah ya. Sekali lagi, aku minta maaf. Lamar ku dengar ucapan pria tampan itu, dari balik pintu. Seriet. Tubuhku kembali luruh ke lantai. Tangisku tak terbendung. Kenapa dengan mudahnya dia berkata maaf? Tak tahukah dia aku menjadi janda karenanya? Aku meremas dadaku yang terasa sakit. Salah kamar katanya. Ah, bagaimana dia bisa seceroboh itu? Lalu aku, kenapa begitu saja menerima semua belayannya yang sangat memabukkan itu? Sungguh, kami laknat sekali melakukan dosa besar itu. Tapi, di mana salah kami? Kami sungguh tidak tahu. Melihat riak wajahnya, aku tahu. Jika dia juga merasa bersalah dengan kejadian semalam. Ah, tidak. Desahannya. Sentuhannya. Kenapa aku bisa segila itu menikmatinya? Dan dia, bisa sangat lembut memperlakukanku. Terima kasih, ucapku. Setelah kami sampai di depan gedung apartemen milikku. Apa kalian baik-baik saja? Tanyanya, yang menghentikan gerakan tanganku menarik tuas pembuka pintu mobil. Kalian? Siapa yang Anda maksudkan? Balasku serak. Kau dan suamimu. Jawabnya lirih. Tanganku semakin erat menggenggam tuas yang sedari tadi aku genggam. Mataku terpejam rapat, dadaku semakin sesak dan sakit. Kembali, air mataku luruh tak terbendung. Seakan sedang ada yang mencubitnya sangat kecil di dalam sana. Bagaimana bisa dia berkata kami baik-baik saja? Apa jika dia mendapati istrinya sepertiku dia akan bahagia? Lantas membelai dan menyayanginya. Ah, dasar. Pertanyaan macam apa itu? Geram sekali rasanya aku. Iya, kami baik, sangat baik. Karena itu, dia menjatuhkan talaknya padaku. Dan aku harus kembali ke apartemenku sendiri, sebagai janda, jawabku lirih dengan bibir bergetar. Brak, ku banting pintu mobilnya kuat-kuat. Lalu aku berlari sekencang mungkin. Tak kupedulikan banyak. Pasang mata yang menatapku aneh. Aku terus saja mengayunkan langkahku cepat. Aku meraung kembali saat berada di lift. Sebab hanya ada aku sendiri di sana. Meluapkan sesak yang sejak semalam menjejal di dalam dadaku. Tring! Pintu lift terbuka. Aku berlari dan dengan cepat masuk ke dalam apartemenku. Tubuhku kian gemetar saat melihat semua barang pribadiku yang berada di rumah Mas Riko sudah berpindah ke sini. Aku bak patung, yang melongo melihat semua itu. Lemas, dan serasa tulang-tulangku lolos dari persendian tubuhku. Tubuhku melorot, dan bersimpuh menatap perih pada koper dan beberapa kardus barang-barang yang teronggok di depan pintu. Kamu sungguh marahkah, Mas? Lirihku, seraya menatap nanar barang-barang tersebut.
Pandanganku kian kabur sebab tertutup genangan yang sejak tadi tumpah ruah tak terbendung. Aku dilema, bahkan untuk pergi ke kantor hari ini saja aku enggan. Rasanya hidupku seperti di ujung tanduk. Dilema dan penuh kebingungan. Seharian aku hanya mengurung diri di apartemenku. Dan tidak melakukan aktivitas apapun. Bahkan untuk sekedar makan saja, aku malas. Bukan malas. Tapi lebih tepatnya aku kehilangan nafsu makan. Aku seakan kehilangan pegangan hidup. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikirku, saat tubuhku masih bergulung dengan selimut tebalku. Yang sedari aku masuk ke apartemen, hanya berada di dalam kamar dan rebahan. Astagfirullah, lirihku, seraya mengusap lembut wajahku. Ernia, bangkitlah. Kau hanya dibuang oleh Riko. Masih banyak Riko-Riko lain yang pasti bisa mengerti dan menerimamu apa adanya. Ayolah, jangan cengeng, ucapku, pada pantulan diriku di dalam cermin. Setelah aku akhirnya memilih turun dari ranjang dan segera beraktivitas. Aku bergegas membereskan apartemenku kembali. Apartemen yang akhirnya aku kosongkan, setelah menikah dengan Riko dan Aditya. Dan kini setelah 3 tahun lamanya, akhirnya aku kembali ke sini. Beruntung aku meminta pihak apartemen untuk membersihkannya seminggu sekali. Jadi tempat ini tak terlalu kotor. Hari sudah mulai jarut saat aku usai membereskan semuanya. Tiba-tiba rasa lapar menyerangku. Tentu saja aku lapar, perutku terisi hanya saat sarapan pagi di villa tadi. Itu pun aku tak menghabiskannya sebab, pikiranku sangat kacau dan kehilangan nafsu makanku. Ya Allah, kenapa lapar jam segini sih? Malas sekali aku harus keluar, sungutku pada diri sendiri. Tapi, perutku semakin perih dan cacing pun tak bisa dikompromi. Aku mengambil tasku, lalu merogohnya untuk menemukan ponselku. Tapi, sial masih menghampiriku. Ponselku mati, kehabisan daya baterai sebab tak kuhiraukan sejak semalam. Aku pun segera menyambungkan ponsel dengan soket pengisi daya. Lalu menyambar tas dan keluar apartemen. Makan nasi goreng sepertinya enak, gumamku saat berada di lift. Setelah mendapatkannya, aku segera kembali dan menghabiskannya. Bayangan tragedi semalam kembali melintas di kepalaku. Membuatku rasanya muak dan kesal. Tapi, tak kupungkiri. Selama bersenggama dengan Mas Riko, aku belum pernah terpuaskan seperti semalam. Pria itu sangat lembut dan sangat tahu cara memuaskan wanita. Tiba-tiba aku tersenyum sendiri. Mengingat betapa raunganku semalam sungguh menggelikan. Aku sampai meracau saking nikmatnya. Aku menggeleng dengan senyuman tipis. Bahkan aku bisa merasakan, jika saat ini wajahku menghangat. Mengingat, betapa lembut dan hangat sentuhannya semalam. Ernia, astagfirul, sadar, itu zina, rutukku seraya menepuk keningku sendiri. Hingga malam berlalu, aku masih mengenang malam yang terindah tapi juga mengenaskan seumur hidupku itu. Hingga pagi kembali menjelang, aku terbangun masih dengan rasa lelah dan penat. Tapi, aku harus tetap ke kantor pagi ini. Jadi, aku segera bergegas bersiap diri. Serasa masih gadis dulu, semuanya aku lakukan sendiri. Masuk kerja juga kamu, sapa Mira saat berada di kubikelku. Iya, kemarin aku beres-beres apartemen. Capek, jadi bolos kerja, jawabku yang sungguh berbohong, tak seluruhnya. Karena memang akhirnya aku melakukan apa yang aku katakan, bukan? Hah? Apartemen? Ngapain? Ada yang mau menyewa? Ujar Mira kaget. Aku menghela nafasku berat. Antara hendak cerita atau membiarkan semuanya bungkam dan aku simpan sendiri. Mira mencekal tanganku, aku sontak menatapnya lekat. Apa yang aku pikirkan malam itu saat Mas Riko pulang tanpamu, benar. Kalian bertengkar. Tebaknya asal. Aku tersenyum tipis.
Aku ketahuan bergumul dengan pria lain yang lebih perkasa dari dia, Mir. Sebab itu, aku langsung diceraikan. Hatiku menjawabnya. Malah senyum-senyum begitu, protes Mira seraya menarik tanganku lebih kuat. Kami cerai, jawabku singkat dengan suara serak yang terasa mencekik leherku. Apa? Pekik Mira, seraya mencengkram kedua bahuku dan tatapan kami beradu. Jangan bercanda kamu. Apa masalahnya, anak? Kalian itu baru 3 tahun nikah, Nggak sabaran amat sih. Di luar sana masih banyak yang sampai belasan bahkan puluhan tahun tidak mempunyai anak masih bertahan. Amuknya bertubi-tubi tanpa henti. Ish, apa sih? Mungkin memang jodoh kami cuma segini, Mir, sangkalku tak suka dengan tuduhan Mira padaku. Pasalnya, sudah beberapa kali kami memeriksakan diri, aku khususnya, semua baik. Dan, memang mertua menuntut itu di tahun-tahun ini. Mengingatnya menjadi sesak kembali dadaku. Lalu, apa? Kamu selingkuh? Tanya Mira sekali lagi. Iya, bahkan kami ketahuan, Mir. Makanya aku dicerai, jawab hatiku. Atau Mas Riko, yang melakukan itu? Cecarnya lagi. Aku menatap sahabatku itu lekat. Sesak sekali rasanya di dadaku. Antara bercerita atau harus menyimpannya sendiri. Kami terus bertatapan, bahkan Mira mencengkram pergelangan tanganku, bentuk kecaman agar aku segera berbicara. Tring. Suara sirine peringatan meeting terdengar. Mira menatapku tajam, lalu melepaskan tanganku dan beranjak pergi. Kamu harus cerita nanti, ucapnya seraya berlalu. Hutfet, apa yang harus aku katakan padanya, lirihku, seraya menarik diri untuk bangkit dari kursi. Aku menyeret langkah malas untuk berjalan menuju ruang meeting. Langkahku sangat gontai, dan fokusku terbagi. Hingga, bruk, aku terjatuh sebab menabrak seseorang. Kamu baik-baik saja? Wushi. Bak angin yang berhembus sedikit kencang saat aku mendengar suara itu. Wajahku sontak mendongak dan menatap sosok yang berdiri di hadapanku seraya mengulurkan tangannya ke arahku. Kamu. Bisa aku rasakan wajahku menghangat saat kembali waktu mempertemukan kami kembali. Tapi tunggu, kenapa dia ada di kantorku? Atau dia karyawan baru di sini? Kian sesak dadaku rasanya. Kenapa sepertinya waktu seakan terus saja membawa kami untuk bertemu? Mari, biar aku bantu, ucapnya seraya mengulurkan tangannya. Terima kasih tapi, aku bisa sendiri. Tolakku seraya bangkit dan berdiri. Aku segera berjalan meninggalkannya tapi, tanganku ditahan olehnya. Aku yang kaget sontak menepisnya. Kuat. Lalu menatap tajam wajahnya. Jangan menyentuhku. Sentakku. Maaf, kita harus bicara. Pria itu justru menghadang langkahku kini. Aku mendengus kesal, seraya memutar bola mataku. Lalu menatapnya dongkol dengan wajah sangat malas. Sudahlah, pertemuan kita yang salah malam itu. Anggap saja sudah berlalu dan, tolong lupakanlah. Kita tidak saling kenal, bukan? Ucapku datar. Pak Awan, silakan. Ruang rapat ada di sebelah sana. Sebuah suara mengagetkan kami berdua. Dan aku sedikit terkejut mendengarnya. Pak, kata Bobby, apa maksudnya coba? Terima kasih Bobby, saya akan segera masuk, ucap pria di hadapanku. Aku menaikkan kedua alisku dengan tatapan penuh tanya. Sementara Bobby, langsung kembali ke ruang meeting. Dan, pria itu kembali menatapku lekat. Apa kau tidak ingin mengikuti meetingnya? Tanyanya padaku. Bukan urusanmu. Jawabku sengit. Oh ya. Apa kamu yakin? Selorohnya seraya menatapku penuh tanya. Ish, minggirlah. Sengitku seraya menyalip tubuhnya dan pergi ke ruang meeting. Aku duduk di samping Mira, selang beberapa menit kemudian pria itu masuk ke dalam.
Aku mencelos saat ia menatapku dengan kedua sudut bibirnya yang terangkat.